Selamat sore, bertemu kembali pada mata kuliah Ekologi Laut Tropis bagi mahasiswa semester 6 Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan. Pada perkuliahan minggu kelima ini kita masih membahas modul 2 dengan topik Laut Tropis. Modul ini mendefinisikan dan memperkenalkan karakteristik laut tropis, pembagian atau zonasi wilayah laut, hidrodinamika laut yang mempengaruhi biota laut, dan komposisi air laut. Sebagaimana dijelaskan pada minggu lalu, kita sudah membahas 2 materi dari 4 materi pada modul ini. Pada minggu ini kita akan membahas 2 materi lagi, yaitu hidrodinamika laut dan sifat-sifat air laut, sehingga nanti mahasiswa mampu mengenali dan mendiskusikan hidrodinamika laut dan pengaruhnya terhadap biota laut, dan mengidentifikasi dan mendiskusikan komposisi air laut. Kita langsung bahasan pada materi ketiga, yaitu hidrodinamika laut. Hidrodinamika laut dapat digambarkan oleh terjadinya fenomena alam laut, yaitu pasang surut, gelombang, dan arus laut. Nah, 3 fenomena ini akan kita bahas dalam hidrodinamika laut ini. Pertama, tentang pasang surut. Pasang surut ialah proses naik turunnya muka air laut secara teratur yang disebabkan terutama oleh gaya tarik bulan dan matahari terhadap air laut. Jadi ada 2 komponen besar ya yang menarik air laut, yaitu gaya tarik bulan dan matahari, tetapi juga ada benda-benda langit lainnya yang juga ikut berpengaruh. Nah, meskipun masa bulan lebih kecil dibandingkan masa matahari, namun karena jarak antara bulan dan matahari ini lebih dekat, jarak antara bulan dan bumi lebih dekat dibandingkan matahari, ya, maka pengaruh gaya tarik bulan terhadap bumi lebih besar dibandingkan pengaruh gaya tarik matahari dalam mempengaruhi pasang surut. Nah, karena posisi bulan dan matahari terhadap bumi selalu berubah secara hampir teratur, maka besarnya kisaran pasang surut juga berubah mengikuti perubahan posisi tersebut. Nah, pada saat pasang, ini berarti kondisi air naik daripada biasanya. Sedangkan pada saat surut, ini kondisi air turun daripada biasanya. Kita mengenal 2 jenis pasang surut, yaitu adalah pasang purnama dan pasang perbani. Pasang purnama ini terjadi ketika bumi, bulan, dan matahari berada dalam garis lurus. Ya, ini berada dalam garis lurus. Ini juga pasang purnama. Sedangkan pasang perbani ini terjadi ketika bumi, bulan, dan matahari membentuk sudut tegak lurus. Ya, jadi membentuk sudut tegak lurus, sehingga pasang naik yang terjadi pada saat pasang perbani ini relatif rendah, ya, berbeda dengan pasang
purnama, baik fase bulan baru, di mana bumi dan bulan ini berada di antara bumi dan matahari, maupun pasang purnama, yaitu fase bulan purnama, di mana bumi berada antara bulan dan matahari. Nah, sedangkan pasang perbani ini ada separuh awal, ya, dan ada separuh akhir. Pada kondisi pasang purnama, baik dia bulan baru maupun purnama, ini terjadi pasang tertinggi, ya, dan juga surut yang terendah. Perairan laut di masing-masing wilayah ini memberikan respon yang berbeda terhadap gaya pembangkit pasang surut, sehingga terjadi tipe pasang surut yang berlainan di sepanjang pesisir. Nah, tipe pasut atau tipe pasang surut ini ditentukan oleh frekuensi pasang dan surut per hari. Nah, terdapat 4 tipe pasang surut, yaitu pasang surut tunggal atau diurnal, pasang surut ganda atau semi-diurnal, pasang surut campuran dominan ganda, dan pasang surut campuran dominan tunggal. Kalau kita gambarkan seperti ini. Jadi pasang surut tunggal atau diurnal ini dalam sehari terjadi 1 kali pasang dan 1 kali surut. Jadi dalam 24 jam terjadi 1 kali pasang, ya, dan 1 kali surut. Ini titik surut terendah, ini pasang tertinggi. Perbedaan antara puncak pasang tertinggi dan puncak surut terendah ini disebut tunggang air, tinggi tunggang air. Ya. Nah, pasang surut ganda atau semi diurnal ini dalam sehari terjadi 2 kali pasang dan 2 kali surut, di mana tunggang airnya sama. Jadi dalam 24 jam terjadi 2 kali pasang, ya, pasang, dan 2 kali surut, di mana tunggang air yang pertama dan yang kedua ini sama, tingginya sama, ya, sehingga ini disebut pasang surut ganda. Berikutnya adalah pasang surut campuran dominan ganda. Ini dalam 1 hari 24 jam, ya, terjadi 2 kali pasang, ya, pasang, dan juga 2 kali surut. Tetapi tinggi antara pasang pertama dengan pasang kedua, ya, ini tidak persis sama seperti pasang surut ganda, ya, tapi dia mendekati sama. Dengan tunggang airnya, ya, tidak sama, ya, tetapi mendekati sama. Nah, dia disebut pasang surut dominan ganda. Nah, berikutnya adalah pasang surut campuran dominan tunggal. Ini sama juga dalam 1 hari 24 jam terjadi 2 kali pasang, ya, dan 2 kali surut. Namun tinggi tunggang air antara yang pertama dengan yang kedua ini perbedaannya sangat tinggi, ya, perbedaannya lebih besar dibandingkan dengan dominan ganda. Ya, perbedaan tunggang air pertama dengan yang kedua tidak terlalu besar, sedangkan pasang surut campuran dominan tunggal ini perbedaan tunggang air yang pertama dengan tunggang air yang kedua ini cukup besar. Nah, berikutnya kita akan membahas arus laut. Apa yang disebut dengan arus laut? Arus laut adalah gerakan massa air secara horizontal dalam skala besar, ya. Namun ada juga gerakan massa air secara vertikal. Nah, ini kita tidak bahas. Yang kita akan bahas adalah gerakan massa air secara
horizontal. Arus yang terjadi di pantai, yang kita kenal dekat pantai, ini dapat berasal dari arus laut global, arus yang dibangkitkan oleh angin, arus yang dibangkitkan akibat pasang surut, dan arus yang disebabkan oleh gelombang atau wave-induced current. Nah, pertama kita bahas arus laut global. Arus laut global ini disebut juga sebagai arus 8. Ya, arus 8 ya, karena berbentuk conveyor belt, ya, sabuk conveyor yang menghubungkan semua lautan ya, di dunia ini dari Pasifik, ya, kemudian Samudra Hindia, ya, masuk ke Samudra Hindia, kemudian Atlantik, sampai kepada Arktik. Nah, ini pergerakannya adalah seperti ini, ya. Memutar seperti 8, ya. Ini disebut arus global. Arus global ini terbentuk akibat perbedaan suhu pada permukaan laut dan suhu air di dasar laut yang dikontrol oleh posisi lintang. Ingat ya, laut tropis lebih hangat dibandingkan dengan laut subtropis. Nah, arus yang ditimbulkan akibat perbedaan densitas air atau perbedaan suhu air ini disebut sebagai geostrophic current. Geostrophic current. Jadi seperti digambarkan lebih detail, ya, seperti inilah arus-arus geostrophic. Nah, perbedaan densitas ini juga menimbulkan upwelling atau pembalikan massa air di beberapa tempat. Berikutnya adalah arus oleh angin. Arus yang dibangkitkan oleh angin disebut juga drift current atau arus Ekman. Nah, ketika angin bertiup di atas permukaan laut, ya, air yang berada di permukaan akan terdorong oleh tekanan air yang bekerja pada permukaan. Ya. Tetapi dia tidak akan persis sama arahnya. Ya. Ada membentuk sudut 45 derajat. Ya. Nah, permukaan air tersebut akan mendorong lapisan di bawahnya. Ya, jadi ini akan memutar dia. Ya, semakin ke dalam dia arahnya akan memutar. Nah, permukaan tersebut akan mendorong lapisan di bawahnya dan seterusnya sehingga membentuk kolom arus permukaan. Jadi dia memutar. Ya. Nah, arus yang dipengaruhi oleh angin ini terbentuk hingga kedalaman antara 100 sampai 300 meter. Setelah itu kekuatan angin akan berkurang mempengaruhi arus. Kemudian arus akibat pasang surut. Nah, pergerakan massa air laut secara horizontal yang dihubungkan dengan naik turunnya air laut akibat gaya tarik bulan dan matahari. Jadi pasang dan surut ini juga menimbulkan pergerakan massa air. Nah, kecepatan arus pasang surut ini juga dipengaruhi oleh fase bulan. Pada saat pasang purnama atau spring tide, ya, ini akan terjadi kecepatan arus yang lebih tinggi. Ya. Nah, sedangkan pada pasang perbani atau neap tide ini arusnya akan lebih kecil. Berikutnya adalah arus akibat gelombang. Jadi gelombang yang pecah di pantai, ya, gelombang yang pecah
di pantai ini dapat membentuk sudut dengan garis pantai serta menimbulkan momentum tegak lurus dan sejajar garis pantai, tergantung arah gelombang. Ya, kalau arah gelombang membentuk sudut, ya, jadi arahnya gelombang datangnya terhadap pantai ini membentuk sudut, ini momentum sejajar pantai tersebut akan membangkitkan yang disebut dengan arus sejajar pantai, yang disebut longsor current. Jadi kalau gelombangnya arah gelombang datang terhadap pantai ini membentuk sudut, ya, ini akan menimbulkan arus menyusur pantai. Jadi arus sejajar garis pantai disebut longsor current. Longsor current inilah yang menyebabkan pantai mengalami erosi dan abrasi. Sedangkan momentum tegak lurus, ya, jadi momentum tegak lurus menggerakkan massa air yang tegak lurus pantai. Jadi pembalikan massa air ke arah tengah ini disebut dengan rip current. Berikutnya adalah kita pelajari gelombang. Gelombang di laut dibedakan menjadi beberapa macam tergantung gaya pembangkitnya. Misalnya gelombang angin yang kita sebut ombak, ya, gelombang tsunami, gelombang pasang surut, dan lain-lain. Gelombang, terutama gelombang angin, dapat menimbulkan energi untuk membentuk pantai atau merusak pantai. Yang tadi yang sudah kita bahas, ada gelombang yang datangnya sejajar garis pantai, yang membentuk sudut dengan garis pantai akan menimbulkan arus menyusur pantai dan juga menimbulkan transport sedimen, ya, dalam arah yang sejajar garis pantai. Apa itu ombak atau gelombang oleh angin? Gelombang oleh angin merupakan gelombang yang dibangkitkan oleh angin dengan periode antara 1 detik sampai dengan 100 detik, terutama 3 sampai 20 detik. Datangnya gelombang, ya. Jadi jarak waktu antara gelombang yang satu dengan gelombang yang lain itu umumnya berkisar antara 3 sampai 20 detik. Nah, gelombang ini merupakan energi yang merambat, ya, dia bukan merupakan aliran air. Gelombang angin ini dibedakan antara sea dan swell. Kalau sea ini di tempat pembangkitan ombak secara lokal, sedangkan swell ini setelah mulai melambat. Sifat dari gelombang angin ini adalah acak, 3 dimensional, ya, ada arah, puncak, periode, dan tingginya berbeda-beda. Tak linear, sangat kompleks dan sulit digambarkan secara matematis. Nah, tipe-tipe gelombang pecah, kita mengenal beberapa tipe gelombang pecah di pantai, ya. Jadi ada tipe plunging atau plunging breaker. Ini gelombang pecah menggulung sehingga dia menimbulkan dorongan energi yang besar. Inilah yang sering dicari oleh peselancar atau surfer, ya, karena gelombang tipe plunging ini sangat cocok untuk berselancar. Kemudian ada gelombang pecah tipe spilling. Nah, tipe spilling ini pecahnya adalah di puncak gelombang saja, ya, tidak dorongan energinya lebih kecil, ya. Dan berikutnya adalah surging. Surging ini pecahnya setelah sampai di pantai. Berikutnya kita pelajari sirkulasi massa air.
Jadi pergerakan massa air di wilayah pesisir ini disebabkan oleh pasang surut, ya, dan sirkulasi air yang disebabkan oleh pergerakan air di laut lepas. Nah, proses interaksi antara perairan pesisir dengan laut lepas lebih banyak ditemui di pantai-pantai yang berhubungan dengan samudra seperti selatan Jawa, barat Sumatera, timur Kalimantan, dan barat Sulawesi dan Papua. Sirkulasi air di perairan pesisir yang semi tertutup, misalnya selat, teluk, dan estuari, sangat dipengaruhi oleh pasang surut. Nah, proses pencampuran massa air di perairan pantai karena adanya pertemuan dua atau lebih massa air yang berbeda sifatnya, misalnya pertemuan air sungai dengan air laut, atau antara massa air pantai dengan massa air laut dalam. Oleh karena itu akan terjadi proses pencampuran air di daerah pantai. Di perairan dapat juga ditemui pencampuran massa air akibat adanya sirkulasi menegak yang disebabkan oleh perbedaan densitas yang disebut proses konvensi, ya, karena perbedaan suhu. Nah, air permukaan yang lebih dingin, densitasnya lebih tinggi, ya. Jadi air yang lebih dingin itu densitasnya lebih tinggi, sehingga dia akan tenggelam, ya, cenderung dia bergerak turun, dan digantikan oleh air dari lapisan di bawahnya yang lebih hangat, dan kemudian mendingin dan tenggelam lagi. Demikianlah prosesnya, proses pergerakan secara vertikal antara air di permukaan dengan air di perairan yang lebih dalam akibat perbedaan suhu. Nah, materi 4, sifat-sifat kimia air laut. Nah, perlu kita pahami juga tentang komposisi air laut. Air laut itu mengandung 96,5% air atau H2O. Sisanya sekitar 3,5% atau 35 promil ini merupakan bahan organik terlarut. Nah, bahan organik terlarut terdiri dari garam dapur atau NaCl sekitar 95-99% dari 3,5% ini. Nah, kandungan NaCl atau garam dapur dalam air laut sebesar 95-99% dari 3,5% air laut itulah yang menyebabkan air laut terasa asin, ya, karena ada kandungan NaCl-nya yang cukup tinggi, ya, dibandingkan air tawar. Garam-garam lainnya adalah sebesar 1%, yaitu 1-100 ppm berupa brom, karbon, strontium, boron, silisium, dan fluor. Dan kurang dari 1 ppm sangat kecil nitrogen, litium, rubidium, fosfor, yodium, besi, seng, molibdenum. Berikutnya tentang suhu air laut. Suhu dan salinitas merupakan parameter oseanografi yang sangat penting dalam sirkulasi massa air. Ya, suhu perairan dipengaruhi oleh radiasi matahari, posisi matahari, letak geografis, musim, kondisi awan, serta proses interaksi antara air dan udara seperti alih panas, penguapan, dan embusan angin. Nah, suhu air laut Nusantara umumnya berkisar 28-38 derajat Celcius. Jadi termasuk ke dalam suhu air yang hangat di laut tropis. Pada lokasi yang sering terjadi upwelling, jadi pada lokasi-lokasi pembalikan massa air dari bawah ke atas, suhu air permukaan bisa turun sekitar 25 derajat Celcius karena ini terjadi
proses pembalikan massa air. Suhu air dekat pantai biasanya sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan suhu air di lepas pantai. Ini berkaitan dengan kapasitas panas dari perairan. Nah, suhu permukaan laut atau SPL, surface sea temperature ya. Jadi SPL di Indonesia secara umum berkisar 19 sampai 26 derajat Celcius. Berikutnya salinitas. Salinitas secara umum dapat disebut sebagai jumlah kandungan garam, ya, kandungan garam dari suatu perairan ya, yang dinyatakan dalam per mil atau promil. Salinitas air laut dipengaruhi oleh keadaan lingkungannya, misalnya situ ada muara sungai, musim, serta interaksi antara laut dengan daratan, terutama pengaruh aliran air dari daratan. Secara umum, salinitas permukaan perairan Indonesia rata-rata berkisar 32 sampai 34 per mil. Nah, berdasarkan salinitas perairan itu dapat dibedakan menjadi 5 jenis. Ada perairan yang disebut oligohalin, ya ini mendekati tawar ya, ini air tawar, yaitu salinitasnya 0,5 sampai 3 per mil. Kemudian lebih tinggi lagi mesohalin 3 sampai 10 per mil, ini masih tawar. Ya, kemudian pleomesohalin ini 10 sampai 17 per mil. Polialin ya, 17 sampai 30 per mil. Sedangkan perairan dengan salinitas di atas 30 per mil ini disebut dengan ultrahalin. Nah, terakhir tentang gas-gas terlarut. Jadi gas utama yang terlarut dalam air laut adalah nitrogen, oksigen, dan karbon dioksida. Sedangkan gas-gas terlarut lainnya yaitu helium, neon, argon, kripton, dan xenon. Baik, demikianlah materi kuliah hari ini dan sekaligus mengakhiri pembahasan modul 2. Kita akan bertemu pada sesi diskusi. Diharapkan mahasiswa dapat lebih intensif mempelajari materinya sehingga nanti diskusinya bisa lebih produktif. Di samping itu diharapkan juga untuk mempelajari modulnya yang telah dibagikan. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Kita akan ketemu pada sesi diskusi.